Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian recycle bin dan fungsinya, serta nanti saya akan memberikan tips praktisnya. Perlu kita ketahui bahwa pengertian recycle bin adalah tempat sementara untuk menampung file yang sudah dihapus. Jadi ketika kita menghapus file ataupun folder, file dan juga folder tersebut sebenarnya masih belum hilang, masih belum benar-benar dihapus. Nah, file yang dihapus dengan prosedur normal akan ditampung ke dalam suatu tempat yang namanya recycle bin. Salah satu tujuannya adalah bahwa jika kita salah hapus, itu bisa dengan mudah dikembalikan lagi dengan yang disebut sebagai restore. Pertanyaannya adalah, apakah semua file pasti ditampung di suatu recycle bin, artinya file yang kita hapus? Tentu tidak. Nah, recycle bin hanya bisa menampung file yang ukurannya lebih kecil daripada kapasitas recycle bin itu sendiri. Kalau misalnya kita mempunyai suatu file yang kita hapus itu ternyata ukurannya lebih besar dari 1 GB, padahal kapasitas recycle bin kita hanya 1 GB, maka file tersebut tentu tidak akan disimpan di recycle bin. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan beberapa contoh yang sebagai berikut ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di layar kita, ya, itu ada suatu gambar, ya, semacam ini, desktop kita. Yang dimaksud recycle bin adalah ini, yang mau saya digerak-gerakkan di pojok kiri layar kita, ya, ada tulisan recycle bin. Itu gambarnya adalah gambar tempat sampah dan ada simbol seperti gundukan putih itu, ya, itu artinya recycle bin itu ada isinya maksudnya. Nah, kalau itu kita perkecil, ya, jadinya seperti ini. Kita double klik, maka munculnya seperti ini. Ini akan diklasifikasikan urut seperti halnya kalau kita membuka sebuah file, ya, berdasarkan nama, berdasarkan original location, di mana original location ini berdasarkan file tersebut berada di folder mana. Kemudian tanggal deleted, date deleted itu tanggal di mana dia dihapus. Kemudian size dan item type, tipenya apa. Tanggal modified-nya itu tanggal dibuatnya. Jadi kalau kita perhatikan ada 6 kolom, yaitu kolom nama file, kolom lokasi asal dari file tersebut. Ini berisi folder-folder, kemudian tanggal penghapusan, ukuran file, kemudian tipe file, dan tanggal file tersebut dibuat. Nah, sekarang kalau kita fokusnya mau kemana? Kalau kita mau fokus ke size, ya, Anda bisa sort by size. Ini kita klik saja di sini. Kita perhatikan ini ada satu file yang ukurannya 1.985.253. Ini belum tentu bisa dihapus karena kapasitasnya bisa over dari ketersediaan size dari original location-nya. Jadi misalnya kita itu drive D, ini kebetulan saya di drive D. Drive D saya katakanlah tinggal 900.000, sementara ini harus dikembalikan 1.900.000, ya. Otomatis dia akan menolak.
Ya. Ini contoh. Terlepas dari apakah kenyataannya disk space dari drive D saya itu bisa menampung ini, itu urusan lain ya. Tetapi Anda harus hati-hati di dalam mengembalikannya nanti. Itu yang disebut sebagai restore. Ya. Nah, restore itu sendiri ada di dalam menu, ada file, di sini ada pilihan restore. Atau kita klik salah satu ya, klik salah satu, kemudian kita klik kanan. Klik kanan di sini ada restore, artinya dikembalikan ke sana. Sebagai sampling saya akan merestore satu buah file yang mana ya? Misalnya saya akan mengembalikan file ujian tulis ruang guru ini ya. Ini ada 400 MB yang ini. Kebetulan ada dua nih, atas bawah. Kalau ini saya klik kanan, kemudian restore, otomatis yang satunya, nah ini. Oh ya, ini juga suatu komentar atau dialog box bahwa ternyata file itu sudah ada. Nah ini harus hati-hati, Anda jangan serta-merta replace ini, karena nanti ternyata yang ini adalah yang di rescale bin adalah file yang betul-betul sudah nggak terpakai, sementara nama file yang sama sudah ada di sana. Maka kalau sudah seperti ini ya Anda jangan mengklik replace the file in the destination, jangan, kita silang aja di close. Contoh lain misalnya Ebelnasi, ini ada di drive D tanpa folder, kita klik kanan restore. Nah, dia langsung hilang dari sini. Berarti sudah kembali ke sana. Begitu. Ya, tadi kita sudah mengurutkan berdasarkan size. Anda juga bisa mengurutkan berdasar tanggal penghapusan. Misalnya, kita klik deleted ya. Kita klik di sini, otomatis penghapusan yang terakhir adalah tanggal 18 November tahun 2022. Ya, kalau ada file yang di nama file atau file name depannya bentuknya tilde atau seperti huruf S melintang horizontal, ini adalah file-file sampah ya. Jadi tidak perlu kita restore ya. Biasanya kita merestore itu file-file yang kita dengan pasti sudah tahu nama filenya apa gitu. Misalnya SK tentang PPKM ini berada di folder itu. Kalau kita mau kembalikan ya klik kanan restore, dia akan kembali ke sana. Oke, tetapi pada waktunya kita bisa justru mengosongkan recycle bin tersebut agar kinerja dari komputer kita bisa semakin optimal. Caranya bagaimana? Anda bisa memilih pilihan kalau ada di situ yang namanya empty recycle bin. Ya. Jadi di sini ada pilihan empty recycle bin, atau kalau tidak Anda boleh select all atau dengan Ctrl A di sini. Nah, ini terselected semua, baru klik kanan di sini nanti ada delete. Delete itu istilahnya dari empty recycle bin. Artinya tempat sampah itu kalau kita ilustrasikan di rumah kita itu kita bakar atau kita buang di tempat penampungan akhir, dikeluarkan dari rumah kita, tempat sampahnya dibuang ke tempat pembuangan akhir, otomatis sudah nggak bisa diambil lagi. Kalau restore bisa dikembalikan. Nah, istilah lain dari delete itu adalah empty, mengosongkan macam itu. Ya. Nah, ini karena memang file-file ini bagi saya sudah nggak ada gunanya, ya langsung saya delete aja. Nah, otomatis ada suatu pertanyaan. Di sini ada 128 item. Ya, dia mengasih warning hati-hati, karena tujuannya apa? Kalau kita salah ketik atau salah delete masih bisa dikembalikan. Kalau kita memang yakin ya dijawab yes saja. Tapi kalau saya jawab no, otomatis masih ada di sini. Sekarang kalau kita klik delete lagi, kita jawab yes, ya sudah hilang dia. Tapi dia perlu beberapa waktu untuk mengosongkan file tersebut. Nanti ini akan menjadi putih bersih. Ya. Jadi
Nah ini bersih ya, bersih. Ini sudah nggak bisa lagi. Maka di sini muncul suatu komentar, this folder is empty. Ya, jadi file yang 180 sekian tadi sudah nggak ada lagi, sehingga dengan demikian sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Tentu positifnya adalah kita menjadi kinerja kita apa ya istilahnya, kinerja komputer kita bisa lebih maksimal ya. Oke. Dan kapasitas media rekam kita, disk space-nya itu bisa lebih longgar. Itu positifnya. Tapi kalau misalnya kita melakukannya dengan gegabah, tidak hati-hati, otomatis file yang sebetulnya masih ada di situ dan kita ingin kembalikan, ya sudah, yaitu sebuah konsekuensi ya. Maka kesimpulannya adalah bahwa kalau kita punya recycle bin dan memang mau dibersihkan atau di empty atau di delete, ya sudah, kita harus yakin bahwa file-file tersebut memang betul-betul sampah yang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Namun demikian sebaliknya, kalau memang itu ragu-ragu, ya kita nggak bisa dengan select all seperti yang saya barusan simulasikan, tetapi Anda bisa pilih betul-betul file yang yakin tidak dihapus ya. Beberapa, bisa 1, bisa 2, atau bisa beberapa. Diklik kanan atau di blok terlebih dulu baru klik kanan dan seterusnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang recycle bin. Semoga menjadikan pencerahan atau menjadi inspirasi bagi Anda. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share video ini supaya juga banyak orang lain terinspirasi dan akhirnya mereka pun menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.